Kalau si suami itu mampu melaksanakannya sendiri, laksanakan sendiri. Berdasarkan hadis Aisyah, Rasul SAW beliau suka menjahit bajunya sendiri. Beliau suka menambah sendalnya sendiri kalau putus. Dan beliau pun melaksanakan apa yang biasa dilaksanakan oleh laki-laki di tengah keluarganya. Hadis ini pun sahih, dikeluarkan oleh Imam oleh Abdul Razak dalam Al-Musannaf, Imam Ahmad dalam Musnad, Abu Syekh dalam Akhlaqun Nabi, Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, dan yang lain-lainnya. Itulah kewajiban yang kelima, yaitu memberikan servis atau melayani suami. Sadisan, ini yang sadis, yang keenam, yaitu antashkura lahu husna sani'ihi ilayya wa la tajhadu fadlahu fa inna dhalika mud'atas sakhati min Allah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Keenam, seorang wanita harus bersyukur kepada suaminya karena baiknya jasa suami kepada dirinya, memberikan pakaian, makanan, rumah, memberikan perlindungan, kenyamanan, kedamaian, dan kean-kean yang lainnya yang semakna dengan itu. Tidak boleh si istri mengingkari karunia itu, karena hal itu bisa mengundang kemurkaan Allah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Allah tidak akan memandang kepada seorang wanita yang tidak mensyukuri suaminya, wa hiya la tastaghni anhu, dan si istri itu tetap tidak merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh suaminya. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dalam Al-Kubra dan juga imam-imam ahlul hadis yang lainnya, dan hadis ini mempunyai tabi atau penguat. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW yang lainnya, kata Nabi SAW, uritun nara fa idza aktsaru ahliha an-nisa'u yakfurna. Kata Nabi SAW, diperlihatkan kepadaku neraka, maka aku lihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah akhwat, yakfurna, karena mereka kufur. Qila ayakfurna billah, ditanya apakah mereka karena kufur kepada Allah? Qala, Rasulullah menjawab, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Lau ahsanat ila ihdahunna ad-dahra thumma ra'at minka syai'a qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Kata Nabi SAW, tidak, mereka bukan karena kufur kepada Allah, tapi mereka kufur kepada suami, kufur kepada kebaikan-kebaikannya. Lau ahsanta ila ihdahunna, seandainya engkau berbuat baik kepada istri-istrimu ad-dahra, sepanjang waktu, summa ra'at minka syai'an, lalu istrimu itu melihat bahwa di dalam diri kamu ada kekurangan, ada kesalahan, suatu saat melakukan kesalahan, lalu si istri itu berkata, ma ra'aitu minka khairan qat, saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun pada dirimu. Gugur semua pahala si istri itu, sekalipun kebaikan si istri kepada suami itu sebanyak busa di lautan. Ini yang disebut dengan yakfurnal ashir, kufur kepada suami. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Fa hadzal haditsu nadharatun khatiratun lin nisa'il mu'minati billah wallati yuridna ad-daral akhirah wa fihi ta'lilun lil haditsil akhar. Hadis ini merupakan peringatan yang sangat keras bagi wanita-wanita yang beriman kepada Allah dan yang menginginkan kehidupan akhirat. Bahkan dalam hadis lainnya disebutkan, kata Nabi SAW,
aqallu sakinil jannah minan nisa, bahwa penghuni yang paling sedikit, penghuni surga yang paling sedikit adalah para wanita. Jadi kebanyakan para akhwat itu di neraka. Para wanita yang ke surga itu hanya sedikit. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad serta imam-imam yang lainnya. Oleh karena itulah, maka tidak boleh bagi seorang istri melupakan kebaikan-kebaikan suami, melalaikannya dan tidak mensyukurinya, karena itu bisa menggugurkan amal-amalnya, bahkan salah satu penyebab masuknya mereka ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Siapa saja seorang wanita, seorang istri yang menyakiti suaminya, maka wanita itu akan dilaknat oleh bidadari surga, calon istri suami di surga nanti, yang disebut hurul ain. Fahiya ala syafa halaki. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, la tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril ain la tu'zihi qatalakillah fa innama huwa indaka dakhilun yushiku ayyufariqaki ilaina. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia kecuali calon istri laki-laki itu di surga nanti, bidadari surga yang disebut hurul ain, berkata, la tu'dhihi, hei, jangan kamu sakiti dia, qatalakillah, semoga Allah memerangi engkau, membinasakan engkau. Itu laknat bidadari surga kepada istri yang menyakiti suaminya. Karena sesungguhnya suamimu itu sementara saja di sampingmu, dan hampir sebentar lagi dia akan berpisah darimu kembali kepada kami. Itu kata siapa? Bidadari surga. Jadi tenang bagi suami-suami yang disakiti oleh istrinya. Tenang. Ada yang membela, melaknat istri-istri kita, dan siap menunggu, awas, hanya sementara di dunia, nanti akan kembali kepada kami. Kalau bidadari surga nggak akan menyakiti, insyaallah. Ada hak lain selain hal itu, akan tetapi terlalu panjang kita berlama-lama membicarakan tentang hak-hak suami terhadap istri. Nanti ada tuduhan tidak insaf. Kapan ini hak istri terhadap suami? Taib, kita cukupkan sampai di sana. Hak-hak suami terhadap istri. Belum, ceramahnya belum selesai. Sekarang kita melangkah kepada yang sebaliknya, biar disebut insaf tadi. Istri pun punya hak atas suami, yang secara ijmal kita ringkas sebagai berikut. Pertama, ayyakuna aunan laha ala ta'atillahi azza wa jalla fayu'allimuha at-tauhid wal ibadat wa nahwa dzalik. Pertama, hendaklah suami menjadi penolong terhadap istrinya dalam ketaatan kepada Allah, mendorong agar istrinya taat, mengajarinya tentang tauhid dan ibadah serta yang lainnya. Berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka yang kayu-kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Juga berdasarkan hadis Malik bin Al-Huwairith, dia berkata, ataina an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababah mutaqaribun fa aqamna indahu 20 lailah
fadonna anna istahaina ahlina fa sa'alana amman tarakna min ahlina fa akhbarnahu wa kana rafiqan rahima faqal irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa murruhum wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Malik bin Al-Huwairis, kami datang kepada Nabi SAW saat itu kami masih muda-muda. Kami tinggal bersama Nabi SAW selama 20 hari 20 malam. Lalu beliau menyangka setelah 20 hari kami ini sudah rindu kepada keluarga-keluarga kami. Lalu beliau bertanya kepada kami tentang keluarga yang kami tinggalkan. Maka kami pun mengabarkan. Dan beliau seorang yang rafiq dan rahim, seorang yang penyantun dan sangat penyayang. Lalu Nabi SAW berkata, kembalilah kalian ke keluarga kalian, ajarkan mereka dan perintahkan mereka, dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Juga hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari menyatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, war rajulu ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyatihi, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, wal khadimu ra'in fi mali sayyidiha wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, war rajulu ra'in fi mali abihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Nabi SAW, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin pula dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang suami juga pemimpin di tengah keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang istri juga pemimpin di rumah suaminya, dia pun akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang pelayan pun adalah pemimpin tentang harta tuannya, dia akan ditanya tentang masalah tersebut. Dan seorang laki-laki pemimpin tentang harta bapaknya, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Setiap kalianlah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ini kewajiban atau hak istri yang pertama terhadap suami, atau kewajiban suami terhadap istri. Sanian yang kedua, hak istri yang kedua adalah ayyughara alaiha fala yu'riduha lima yakhdisu hayaaha wa yajrahu karamataha, wa laysa ma'na al-ghira ay yusi'a adh-dhanna biha fayatakhawanuha laylan liyatluba atharatiha, fa inna dhalika manhiyun anhu, kama fi sahih Muslim min hadithi Jabir qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna minal ghirah ghiratun yubghiduha Allah wa hiya ghiratur rajul ala ahlihi min ghairi ribah. Yang kedua, si suami pun harus punya rasa cemburu kepada istrinya. Jangan dibiarkan menjadi dirinya menjadi dayus. Dayus itu adalah yang tidak punya rasa cemburu terhadap istri. Istri mau gini mau gitu juga cuek aja, peduli amat. Itu dayus. Tetapi tidak boleh si suami itu
melakukan atau memprotes, menindak istrinya dengan tindakan yang bisa mengoyak rasa malunya, merusak kehormatan atau kemuliaannya. Bukanlah makna ghirah, makna cemburu itu berarti suudzon, lalu menuduh istrinya berkhianat pada malam hari. Itu bukan cemburu namanya. Lalu mencari-cari ketergelinciran atau kesalahan istrinya, maka hal itu terlarang, sebagaimana dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya di antara ghirah yang dibenci oleh Allah adalah ghirahnya seorang laki-laki kepada istrinya tanpa alasan, tanpa sebab. Hadis tersebut hasan, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan An-Nasai, Ad-Darimi, Ahmad serta yang lain-lainnya. Inilah yang kedua. Yang ketiga, ayyuhsina usyrataha bil ma'ruf, isyrataha bil ma'ruf, wa yulabbi hajataha ma damat fi hayzi syar'i, wa ayyatarafaqu biha la siyama in kanat saghirata sin. Si suami pun harus membaguskan sikapnya kepada istri dengan cara yang ma'ruf, serta memenuhi pula kebutuhan si istri selama itu dalam kerangka syar'i, di dalam batasan-batasan syariat. Juga harus lemah lembut kepada istrinya, terlebih-lebih kalau istrinya itu usianya masih muda. Kita sudah membahas beberapa hadis tentang masalah itu, bagaimana sikap Rasul SAW kepada istrinya yang paling muda, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Itulah yang keempat. Yang ketiga. Adapun yang keempat, ayyunfiqa 'alaiha wa 'ala auladiha wa la yuqaddiru 'alaihim in kana fi sa'ah. Amma in kana fi dhayqi 'ishin wa qillati dhati yadin fala yuhsinu bizawja an tarkaba ra'sahu wa tarhaquhu min amrihi usra. Keempat, hendaklah si suami memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, dan tidak boleh kikir kepada mereka apabila dia punya kemampuan seperti itu. Gajinya 2 juta, tapi istrinya nih cukup tidak cukup sebulan 20.000. Itu kikir namanya, dan itu zalim. Adapun apabila kehidupannya sempit, kemampuan ekonominya kurang, maka tidak baik juga seorang istri memaksa si suaminya dan menyeretnya kepada kesulitan. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam At-Tauhid halaman 208 dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW suatu saat berkhutbah. Beliau panjang-panjang dalam khutbahnya. Di dalam khutbahnya itu beliau katakan, inna awwala ma halaka banu Israel anna imra'atal faqir kanat tukallafahu minasyab awisyab aw qala minasyghah ma tukallifu imra'atul ghani. Kata Nabi SAW, sungguhnya kehancuran yang pertama kali menimpa Bani Israel adalah ada seorang wanita fakir, tapi dia dibebani dengan pakaian-pakaian seperti yang dibebankan kepada wanita-wanita kaya. Syekh Al-Albani hafizahullahu ta'ala telah menuliskan pula hadis ini di dalam silsilah al-ahadits as-sahihah. Maka siapa yang punya kitab ini walaupun terjemahannya boleh dilihat.
Wa amma in kana ar-rajulu fi sa'atin min al-'aish wa basatatin fil mali faqad tara falizawjati an ta'khudha min malihi sirran ma yakfiha wa auladiha wa qad marra hadits Hind binti Utbah fi dzalika birraqam 69. Adapun apabila seorang laki-laki punya ekonomi yang kuat, banyak uang, tapi dia kikir, tidak mau memberikan nafkah yang layak kepada keluarganya, maka boleh bagi si istri untuk mengambil harta suaminya secara sir, secara diam-diam, sebatas untuk mencukupi dirinya dan anak-anaknya. Hadis tentang masalah ini sudah kita bahas ketika membahas hadis Hindun yang mengambil harta dari suaminya, yaitu Abu Sufyan. Nah, ikhwan akhwat sekalian, untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah masih agak panjang pembahasan tentang masalah ini, dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pembahasan kitab ini besok sampai tuntas. Sisa waktu yang ada sekarang kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Alhamdulillah.